Untuk tema pada pertemuan kali ini, kita akan mereview dan melanjutkan mengenai penawaran agregat dan pertumbuhan ekonomi. Pada pertemuan ini, saya harapkan selaku mahasiswa dapat menjelaskan ada 6 komponen. Apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas? Dengar, Bu. Ya, jelas ya. Eh, Pertama, mengenai perbedaan antara kurva penawaran agregat dengan jangka pendek dan jangka panjang, dan juga determinan perubahan penawaran agregat. Yang ketiga, pergeseran kurva penawaran agregat. Yang keempat, keseimbangan makroekonomi antara kurva agregat demand dan agregat supply, permintaan dan penawaran secara menyeluruh, artinya secara nasional gitu ya. Lalu konsep dasar pertumbuhan ekonomi. Lalu perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, kurva penawaran agregat ini artinya penawaran. Artinya kan negara memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat luas begitu. Contohnya apa? Swasembada pangan ya. Kita bisa lihat apakah pemerintah perannya terhadap pasokan dari kebutuhan primer dari masyarakat begitu ya. Karena jika tidak ada di dalam pasar yang disediakan, maka harga akan dipengaruhi. Artinya, apa yang bergerak adanya pergerakan harga di situ ya. Ketika barangnya unlimited atau sulit dicari, maka harga akan menjadi naik. Nah, penawaran agregat ini bergantung pada tingkat harga dan juga kapasitas produk dan tingkat biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, gitu ya. Kenapa ada subsidi pupuk yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian hingga sampai ke dinas-dinas pertanian di daerah regional masing-masing. Hal itu untuk membantu apa namanya terhadap harga dari barang tersebut. Contoh di situ ada beras gitu ya, atau juga ada contohnya pupuk urea gitu ya untuk sayuran begitu ya. Nah, hal itu yang diinginkan apa? Sehingga produksinya banyak gitu ya, lalu harganya murah. Nah, begitu. Nah, hal itu bisa kita lihat di dalam grafik ini bahwa peran harga di dalam jumlah barang yang dihasilkan atau jumlah output ya. Nah, di dalam ini artinya permintaannya stagnan ya. Maka kurvanya dalam jangka pendek, kurva penawaran ini memiliki kemiringan yang positif. Sementara dalam jangka yang panjang, penawaran agregat ini berbentuknya vertikal. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di sini untuk pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang atau disebut dengan LRAS, agregat ya, di sini agregat supply. Nah, faktor-faktor non harga dapat mempengaruhi pergeseran kurva penawaran agregat. Apa saja yang mempengaruhinya? Apa saja faktor-faktornya? Satu, perubahan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, perubahan modal. Yang ketiga, perubahan sumber daya alam. Yang keempat, perubahan teknologi. Nah, perubahan jumlah tenaga kerja ini jika pekerja mengalami peningkatan, jumlah output yang dapat diproduksi akan mengalami peningkatan. Nah, kalau misalnya orang saat ini di saat Lebaran membutuhkan
yang biasanya daging, ya kan? Kebutuhannya daging, daging sapi, daging kerbau, ayam, dan juga misalnya bumbu-bumbu gitu ya, minyak, apalagi beras yang awalnya itu sekian, tetapi karena ada event tertentu di hari besar mengakibatkan kebutuhannya tadi lebih banyak gitu ya setiap harinya dalam berapa hari. Nah, untuk meminimalisir terjadinya harga yang naik, maka pemerintah harus menyediakan ya stok yang lebih banyak sehingga harganya tetap stagnan. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan dari masyarakatnya. Ketika harga naik, pendapatannya tidak naik akan menjadi masalah. Maka dari situ peran harga perlu dikoordinasikan agar tidak terjadi ketimpangan di pasar-pasar. Maksudnya di sini peran pemerintah untuk membantu ya, membantu melindungi dan mengayomi masyarakatnya agar tidak terjadi penzaliman terhadap penindasan harga begitu. Nah, kurva penawaran pun akan mengalami pergeseran ke kanan yang menandakan terjadinya peningkatan jumlah penawaran output dalam perekonomian. Dan kedua, perubahan modal. Terjadinya peningkatan stok modal dalam perekonomian eh, itu tentu akan mampu meningkatkan produktivitas perekonomian sehingga output perekonomian pun akan terdorong untuk meningkat gitu ya. Nah, jadi karena adanya kapasitas yang lebih pertumbuhan kapasitas, maka mengakibatkan membutuhkan modal yang besar untuk memproduksi suatu barang atau menghasilkan barang. Pada peningkatan ini ditandai oleh pergeseran kurva yang ke kanan, begitu ya. Nah, lalu apa yang merupakan dia bergesernya? Di situ ada SDA ya, ketika ketersediaan sumber daya alam yang menjadi input produksi mengalami peningkatan karena ditemukannya ladang tambang yang baru. Nah, kurva penawaran agregat ini akan mengalami pergeseran ke kanan juga, sehingga output perekonomian pun akan mengalami peningkatan, gitu ya. Lalu apalagi mengakibatkan teknologi, ya. Nah, peningkatan kemajuan teknologi suatu negara juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan kurvanya bergeser ke kanan. Jadi, yang mempengaruhi faktor kurva penawaran agregat supply bergeser ke kanan itu diantaranya ada SDM, sumber daya manusia, perubahan modal, terus juga SDA dan juga teknologi ya. Nah, untuk jangka waktu yang panjang ya, ada faktor harga dan jumlah output yang dihasilkan ketika harga itu stagnan ya, kita ukur stagnan. Nah, dalam jangka pendek, kurva penawaran memiliki kemiringan yang positif, sementara dalam jangka panjang, kurva penawaran ini berbentuk vertikal. Ya. Kalau tadi jangka menengah, jangka pendek itu dia miring, ya miringnya ke kanan. Ada faktor-faktor, 4 faktor tadi yang menyebabkan dia bergeser. Namun, kita tidak bisa memprediksikan harga, maka diasumsikan harga itu kuan jumlah dan harga itu stagnan, artinya tetap. Maka kurvanya bisa bergerak sesuai dengan
garis vertikal, ya, begitu. Apa yang menyebabkannya ya? Pertama di sini kita bisa melihat bahwa ada harga, ya. P ini price. Price pertama bisa turun, gitu ya. Kenapa? Karena tingkat harga tidak mempengaruhi kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jangka yang panjang. Maka kurva penawaran agregat dalam jangka panjang akan membentuk vertikal, gitu ya. Kita asumsikan begini contohnya. Harga apa ya? Misalnya kita lagi langka dalam hal apa ya? Dalam hal eh misalnya kita ini kalau nggak ada itu kita nggak bisa hidup. Nah, contohnya apa? Contohnya selain beras itu minyak goreng lah ya. Minyak goreng yang lagi sawit ini lagi gencar-gencarnya gitu. Sehingga tidak hanya untuk memasak tetapi juga menjadi bahan bakar pesawat begitu ya. Nah, eh, apa yang terjadi ketika eh, kapasitas dari barang tersebut melimpah, tetapi harga tidak turun begitu ya. Dalam teorinya itu kan seharusnya turun begitu ya. Nah, dalam jangka pendek itu kan pasti akan terjadi penurunan gitu. Dan kita asumsikan dalam jangka panjang juga price P awal itu bisa turun gitu. Nah, ada kesenjangan di sini error term. Kalau dalam penelitian itu ada faktor-faktor eksternal yang membuat dia error begitu ya. Nah, error ini eh, terjadi ketika ada manipulasi data dan manipulasi terhadap penetapan kebijakan. Jadi kalau kita asumsikan ya, nalurikan atau kita perspektifkan ya, kebijakan harga terhadap intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penetapan harga. Nah, teorinya di sini untuk jangka panjang ya, pada kurva penawaran agregat supply. Apa saja yang mempengaruhi kurva-kurva tersebut bergerak begitu ya, bergerak ke kanan, artinya kenapa? Bergerak ke kiri, itu artinya apa? Selain harga, apa saja? Masih sama kayak yang jangka pendek. Ada di situ jumlah tenaga kerja, ada juga modal, ada juga alat, sumber daya alam, dan juga peran teknologi. Nah, kalau kita lihat dari perubahan jumlah tenaga kerja di sini, jika pekerja mengalami peningkatan, ya, produksi banyak nih gitu. Jumlah output yang dapat diproduksi pun akan pasti banyak. Karena apa yang dikerjakan itu misalnya target satu orang 100. Kalau bertambahnya 100 ya lebihnya lebih 100 dikaliin jumlah produksinya sehari 100. Udah berapa gitu ya. Nah, juga kurva penawaran pun akan mengalami pergeseran pastinya ke kanan. Artinya ada pertambahan dari kuantitinya gitu yang menandakan terjadinya peningkatan jumlah dari penawaran output dalam perekonomian ya. Makanya di saat jangka waktu yang panjang, di saat liburan atau Natal atau hari-hari hari-hari apa misalnya hari-hari besar ya, hari besar agama gitu ya, hari apa pasti membutuhkan jumlah stok barang yang tidak seperti biasanya. Nah, makanya kita harus memberikan stok itu agar memenuhi ya, memenuhi kebutuhan dari masyarakat kita. Nah, yang kedua terhadap perubahan modal.
Artinya, ketika penawaran terhadap barang, contohnya tadi minyak sayur, bertambah di saat Lebaran, ya, Natal atau apa Nataru atau hari Idul Fitri gitu ya, atau Idul Adha, Idul Fitri lah, itu sudah diasumsikan supaya tidak terjadi tidak seperti misalnya orang, wah di mana-mana jual itu gitu ya. Wah, kok susah ya nyari ini ya? Kok susah ya? Kalau susah itu penawaran banyak. Jadi penjualnya itu bisa lebih semena-mena gitu. Ya, ya modalnya misalnya apa namanya? Misalnya modalnya apa ya? Minyak sayur. Secara produksi perusahaan aja misalnya per liter. Per liter itu berapa ya? 14.000 ya sekarang ya. Misalnya produksinya 8.000 gitu dari pabrik gitu. Nah, masuk ke toko itu udah modal dari tokonya itu distributor sekitar 10.000. Masuk ke kelontongan itu menjadi 12.000. Gitu ada pertumbuhan 2.000 per pieces barangnya begitu. Nah, tapi ketika minyak sayur itu diisukan langka atau memang tidak ada di pasarnya, baik di mall ataupun di pasar tradisional, sehingga biasanya ibu-ibu penjual kelontongan ya, itu satu hari menjual misalnya 10 liter. Ya, per toko itu misalnya terjual 10 liter. Nah, 10 liter itu artinya untungnya misal 2.000. Jadi 2.000 dikalikan 10 kan sekitar 20.000 ya. Tapi karena nanti dari modalnya tadi itu mau dibelikan barang lagi, tetapi barangnya nggak ada di distributor begitu. Maka ibu ini akan menaikkan harga dari biasanya. Kenapa dia tidak mau rugi terhadap perputaran bisnisnya gitu, ya kan? Rata-rata pedagang ya atau penjual itu mengambil keuntungan dari putaran bisnisnya gitu ya. Ketika macet tidak akan mungkin apa namanya tidak akan dilakukan penaikan terhadap harga. Kenapa? Memang memang modalnya naik Bu gitu dari distributor. Janganlah nggak bisa Bu 14 lagi. Saya aja belinya udah 15. Saya untungnya 2.000 kok Bu gitu kan 17 Bu. Ih mahal banget begini. Ya gimana orang semua toko juga begitu ya kan. Nah, peran dari governance di sini sangat dibutuhkan terhadap ketetapan dari harga gitu ya. Nah, saat ini coba perhatikan apa-apa saja peran dari pemerintah terhadap subsidi harga, misalnya PLN gitu ya, terus PDAM, terus Telkom begitu ya, naikkan KWH itu per KWH-nya berapa gitu ya, terus subsidi terhadap pupuk, terus output apa yang dihasilkan gitu ya, dampaknya apa begitu ya. Nah, teman-teman sekalian bisa mengukurnya di dalam untuk judul penelitiannya ke depan. Pastinya semester depan sudah harus mengajukan judul penelitian ya, karena ke depan udah semester 5 ya. 5 6 itu ini ya udah digarap gitu, udah ada. Sekarang semester berapa ya? Oh, semester 5. Sekarang udah semester 5. Besok semester 6 7 ya. Enam. Semester 8 itu tidak ada. Jadi semester 7 itu sudah tinggal ujian-ujian. Jadi di semester 6 saudara-saudari sekalian harus sudah sampai menyusun bab 3. Jadi, kalau saat ini di semester 5 tidak memiliki judul penelitian dan tidak memiliki data otentik terhadap suatu observasinya, maka akan dikatakan gagal di semester 8, kampus tidak bisa meluluskan di semester 7, begitu ya. Nah, maka saya mengingatkan di sini agar saudari-saudara sekalian untuk berpikir ya,
saya sudah memberikan beberapa jurnal untuk direview dan beberapa teori untuk dicatat. Artinya apa? Apakah ada ketimpangan gitu ya? Adanya sesuatu yang perlu kita teliti. Ada nggak sih memang terjadi yang saat ini keadaannya tidak sesuai dengan teori, sesuai ilmunya begitu? Sebenarnya yang terjadi ini semena-mena atau memang orang ada teorinya nih? Bekerja itu ada teorinya enggak gitu? Jangan-jangan nanti dibilang wah ini keadaan alam, wah ini inilah. Berarti tidak ada berdasarkan ilmu yang dipegang atau rumpun ilmu yang dikuasai gitu. Contohnya apa? Ketika mengebor kedalaman terlalu luas akan mengeluarkan lumpur lapindo, misalnya begitu. Ya kenapa terlalu dalam? Harusnya mempunyai ilmu jangan sampai menyentuh lapisan berapa lapis begitu di dalam bumi begitu. Nah, apa yang terjadi? Maka akan terjadi kekacauan. Nah, hal inilah perlunya ilmu di dalam atau ilmu itu adalah arahan ya. Jadi kita itu harus memiliki ilmu rumpun yang sesuai pada bidang yang kita mampu begitu ya. Nah, maka peran saudara di dalam meneliti itu harus memiliki grand tour dan grand teori. Ya, apa grand tour dan teori? Yaitu masalah dan juga teori begitu ya. Nah, yang dipertanyakan apa? Pada rumusan masalah satu, dua, tiga, tiga aja udah banyak, tiga aja ya. Apa saja? Itu semua berdasarkan dari teori ya. Jadi teorinya ini nih teman-teman sekalian tidak boleh lupa atau ya sengaja nggak perlu diserap. Makanya saya tidak suka ketika mahasiswa saya itu ketika lagi Zoom, dia lagi di luar Bu, lagi ada acara Bu, ada ini Bu. Lah, dia dia merugikan dirinya sendiri. Kalau saya hanya melaksanakan tugas saya mengajar. Dan saya memberikan kemudahan untuk mengingatnya karena kelas yang saya pegang ini adalah kelas pekerja itu seharusnya lebih mempermudah untuk penyerapan ilmunya begitu, bisa diulang berkali-kali begitu. Nah, maka daripada itu kebutuhan ilmu itu adalah kebutuhan dari siswanya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ilustrasinya di sini seperti gambar yang Ibu sediakan bahwa kurva penawaran jangka panjang itu bisa bergerak ke kanan ketika kebutuhannya banyak atau meningkat. Q-nya Q3 misalnya menjadi Q5 di sini ya. Nah, bisa bergerak menurun ya dari Q3 menjadi Q1. Contohnya begitu ya. Begitu. Nah, maka dalam jangka waktu yang panjang ini, kita harus bisa mengasumsikan apa saja yang dibutuhkan masyarakat gitu ya. Nah, misalnya nih bisnis ya kan, uang lagi susah gitu ya. Orang apa namanya keadaan ekonomi perusahaan itu lagi gonjang-ganjing. Kadang ada yang naik yang dibutuhkan ya, seperti yang jual-jual mie, sembako gitu ya. Pastinya dibutuhkan pasti apa namanya harga sahamnya naik gitu ya. Pasti tidak kan bisa jatuh. Indofood gitu ya, perbankan gitu ya. Tapi di beberapa sektor perusahaan yang tidak benefit akan menghasilkan sahamnya turun, turun dan juga kolaps. Artinya apa? Orang lebih mempercayai untuk membeli emas karena emas lebih menguntungkan dan tidak apa namanya dan tidak eh, apa namanya dan tidak menggerus nilai dari harga yang dibeli gitu ya. Nggak pernah ya ada sejarah misalnya beli 1 gramnya misalnya 70.000 zaman beken gitu kan 90-an. Sekarang udah 2.500.000 begitu.
Jadi harga kenaikan harga barang, ya kan, itu tidak bisa memakan dari harga pertumbuhan emas saat ini gitu. Nah, tapi pertumbuhannya lambat gitu ya. Nah, maka daripada itu apa namanya? Ada beberapa sektor-sektor di perusahaan yang benefit yang bisa menghasilkan dari perputaran modal atau perputaran uang yang jadi orang-orang bisnisnya ada dengan barang, komoditi, ada dengan uang di pasar uang gitu ya. Nah, di situ atau ke apa pedagang-pedagang kecil begitu. Yang pedagang pastinya dengan modal misalnya 10.000 akan menghasilkan 1 bulan ya diputar-putar kan udah menghasilkan ya. Tapi lebih memiliki modal yang besar begitu. Kalau modal kecil apa mainnya saham. Sahamnya saham barang boleh atau main dari eh, waduh kenapa nih terlambat. Oke ya. Besok mohon jangan terlambat lagi. Oke, dalam jangka pendek, tingkat harga akan mempengaruhi tingkat dari output perekonomian. Nah, terjadinya peningkatan harga dalam perekonomian akan mendorong terjadinya peningkatan dari barang atau jasa yang diproduksi. Sehingga dalam jangka yang pendek, bentuk kurva penawaran agregat akan memiliki kemiringan positif yang bergerak dari kiri ke kanan atas. Gitu ya. Tadi ya, kurvanya miring ya. Miringnya ke kanan ya. Ada beberapa 4 faktor ya. Nah, untuk teorinya apa? Teorinya yang dipegang kurva penawaran agregat jangka pendek yang memiliki kemiringan positif itu pastinya ada teori kekakuan upah, ada kekakuan harga, dan juga ada kekakuan terhadap teori kesalahpahaman begitu. Jadi kalau ada kemiskinan ekstrim yang meningkat, ada pengangguran ya, pengangguran ada beberapa macam pengangguran